فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. Kita membahas tentang dua kelompok yang sesat dalam masalah iman, yaitu kelompok apa, Ustaz? Kelompok yang sesat dalam masalah iman. Yang pertama, Al-Murji'ah. Apa keyakinan mereka? Apa keyakinannya Murji'ah, Raid? Keyakinannya Murji'ah, Iqbal? Iman hanya semata-mata pengakuan dalam hati, al-iqrar bil qalb, dan bahwasanya amalan tidak masuk dalam penamaan iman. Sehingga menurut mereka iman pelaku maksiat dan iman pelaku ketaatan itu sama. Kemudian kelompok yang kedua adalah Khawarij dan Mu'tazilah. Bahwasanya iman itu masuk ke dalamnya al-a'mal, tapi mereka berlebihan dalam menetapkannya. Sampai-sampai mereka mengatakan bahwasanya kemaksiatan itu akan mengeluarkan iman dari diri seseorang. Ini yang bagaimana yang terakhir kita pelajari. Sekarang lanjutannya. Qauluhu wa anal iman yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Ucapan beliau, Syekhul Islam, bahwasanya iman bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Hadza ma'tufun ala qawlihi anna ad-dina ila akhirih. Ini terkait dengan ucapan beliau anna ad-din, bahwasanya agama dan iman adalah ucapan dan amalan. Lanjutannya bahwasanya iman selain ucapan dan amalan juga bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Ay anna min usuli ahli sunnati wal jamaah annal imana yazidu wa yanqusu. Bahwasanya di antara pondasi ahlu sunnah wal jamaah adalah keimanan itu bertambah dan berkurang. Tidak tetap, tidak stagnan, tapi bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Wa yastadilluna lidzalika bi adillatin minal kitabi was sunnah. Dan mereka berdalil untuk itu. Untuk apa itunya, Abdurrahman? Dan mereka berdalil untuk itu. Apa itunya? Apa itunya? Bahasakan lagi yang lebih gampang dipahami. Bahwasanya mereka berdalil untuk itu. Untuk apa ini? Jangan gitu bahasanya. Untuk apa? Untuk amal. Untuk apa? Iya, disimpelkan lagi. Dan mereka berdalil untuk itu, untuk bertambah dan berkurangnya iman dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan juga dari Sunnah. Yang pertama, faminal kitabi, dari Al-Quran. Dalam surat At-Taubah 124.
Fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Adapun orang-orang yang beriman, maka bertambah keimanan mereka dan mereka merasa gembira. Gembira karena bertambah keimanan mereka. Fazadathum imanan, maka mereka bertambah. Apa yang bertambah? Imanan, keimanan mereka. Wa qauluhu ta'ala liyastayqina alladhina utul kitaba wa yazdada alladhina amanu imana. Dalam surat Muddatsir pula di sini. Oh, surat Muddatsir, nah. Al-Muddatsir ayat 31. Dan agar orang-orang yang diberi kitab itu merasa yakin dan bertambah keimanan orang-orang yang beriman. Wa hadza sharihun fi thubuti ziyad. Ayat ini jelas. Ayat ini jelas tentang tetapnya penambahan, tentang adanya penambahan. Wa amman naqs, adapun berkurangnya, tentang berkurangnya. Tadi dalil tentang penambahan iman. Adapun pengurangan, faqad sabata fi sahihain anna Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa'adha an-nisaa wa qala lahunna. Tidak akan uang ikan sama Kak. Tanya abang itu berapa uang ikan? Berapa abang? Ambil masukkan ikannya. Minta uang sama Kakak. Adapun pengurangan maka telah tetap di dalam sahihain bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menasihati para wanita. Wa qala lahunna, dan beliau berkata kepada mereka, ma ra'aitu min naqisati aqlin. Aku tidak pernah melihat orang yang kurang akalnya, wa dinin, dan kurang agamanya. Kurang akalnya, makanya persaksiannya dijadikan 1:2. Jika ada persaksian, maka 1 orang laki-laki harus digantikan dengan 2 orang perempuan karena akalnya kurang. Nah, dan juga kurang agamanya, dikarenakan dia tidak sholat dan puasa ketika sedang haid dan juga nifas. Sehingga wanita itu kurang akalnya dan kurang agamanya. Sehingga kamu harus ngalah kepada wanita. Kalau kamu tidak bisa memahami wanita, kamu ikut-ikutan dengan apa yang muncul dari dia, berarti kamu juga kurang apanya? Lalu masalahnya kamu laki-laki, akalnya enggak apa ini? Enggak kurang. Paham ya? Ini alasan kenapa harus lebih memahami dan memaklumi siapa ini? Wanita. Nah, kalau kamu sama juga seperti dia, enggak terima, emosian, segala macamnya, sikit-sikit salah, berarti kamu nanti kurang juga apanya? Sholat terus, enggak pernah putus. Nah, akalnya pun dianggap oleh Allah sebagai apa ini? Sempurna. Nah, kalau saksi laki-laki cukup 2 orang laki-laki utang. Kalau perempuan nggak ada laki-laki, maka 1 laki-laki tambah 2 orang perempuan. Nggak bisa 1 orang perempuan. Nah, untuk saling mengingatkan. Aku tidak pernah melihat orang yang kurang akalnya dan agamanya adhaba li lubbir rajulil hazim, yang lebih bisa menghilangkan pikiran, menggoyangkan pikiran seorang laki-laki yang kokoh, min ihdakunna, daripada salah seorang dari kalian, wahai para wanita. Ini wanita ini ngapain kalian itu? Ngapain bukunya itu? Nah, ngapain Abdullah Akbar? Ngapain? Nah, ngapain Ali? Mereka. Ngapain Abdullah? Nggak ada orang bukunya terus terang dikasihkan dibalikkan, ngapain? Ngapain? Jujur, jangan bilang nggak ada, nggak mungkin nggak ada. Apa? Ngapain Akbar? Ngapain? Apa yang ditulis itu Abdullah? Ali, apa yang ditulis itu? Hah? Tanda tangan. Ngapain kan? Udah dibilang tadi barusan lagi tadi pagi diingatkan, dihargai yang bicara itu.
Majelisnya majelis kecil kayak gini, orangnya cuma sedikit. Ini orang-orang pilihan. Di saat orang lain itu sibuk dengan dunianya, di sana kalian bisa diberi waktu, diberi kesempatan, diberi kesehatan untuk meluangkan. Terus terang ini nggak gampang orang bisa duduk di majelis ilmu jam-jam segini. Orang itu sana sibuk dengan dunianya, sibuk dengan cari makannya segala macamnya. Paling ingat sholat pun udah alhamdulillah orang di luar sana. Iya tidak? Iya, sholatnya pun entah sama-sama siapa. Kadang sholat di belakang ahli bid'ah, kadang sholat dengan pelaku maksiat, macam-macam lah di luar sana, kalian tahu sendiri. Kita di sini dapat nikmat sholat bersama ahlu sunnah, setelah sholat bisa ibadah sunnah, kemudian bisa mendapat majelis ilmu, dihargai, tolong. Dari kecil, Anda bilang, mumpung kalian masih kecil, bisa dibentuk, bisa dididik. Paham ya? Nah, sebenarnya sering ya, anak-anak perhatikan yang ini. Cuman banyak yang Anda lewatkan sebenarnya. Cuman janganlah terus-terusan. Sesekali ya, kadang ngantuk, kadang main, kadang apa segala macamnya. Nah, dan memang dari dulu Anda seperti itu. Anda mending rewel kayak gini daripada nanti terus akhirnya majelis itu kehilangan haibah. Majelis itu kehilangan wibawanya. Paham ya? Nah. Duduk. Aku tidak pernah melihat, kata Nabi, seseorang yang kurang agamanya dan akalnya, yang lebih bisa menghilangkan pikirannya laki-laki yang kokoh. Bukan laki-laki biasa, ini laki-laki yang kokoh, yang kuat, hazim. Daripada salah seorang dari kalian, ini para wanita. Lihat, dia dengan kurangnya agamanya dan kurang akalnya saja, mampu menggoyangkan pemikirannya siapa ini? Laki-laki. Banyak yang terfitnah dengan wanita. Padahal kurang apanya? Akalnya. Kalau kamu tergoda, kamu terfitnah, kamu meninggalkan ketaatan dan melakukan kemaksiatan hanya demi wanita, berarti kamu lebih kurang lagi apamu? Baik, dia kurang akalnya bisa menggoyang kamu yang kokoh, yang kuat, yang sempurna akalnya. Berarti kamu akalnya di bawah. Fa'asbata naqsaddin. Maka di situ Nabi SAW apa tadi? Menetapkan kurangnya apa? Agama, bukan akalnya yang dibahas di sini. Ini dalil untuk kurangnya apa? Iman dan agama. Nah, naqisatu aqlin wa dinin. Yang kurang apanya? Agama dan akal. Nah. Kemudian ini kayak faedah, rumus. Karena dalil untuk kurangnya iman itu paling yang terang-terangan cuman ini. Yang dengan lafaz kurang itu paling cuman ini. Untuk dalil kurangnya iman itu paling yang terang-terangan bahasanya kurang itu ini. Cuman satu hadis ini saja. Maka perlu kaidah yang setelahnya ini. Apa kaidahnya? Tsumma law furida annahu lam yujad nasun fi subutin nas. Kemudian anggap tidak didapati dalil ya yang terang tentang penetapan kurangnya apa ini? Iman. Kalau nambah banyak. Kalau nambah apa ini? Banyak. Kalau nggak ada anggap yang terang-terangan yang menetapkan kurangnya iman, fa inna itsbata ziyadati mustalzimun linnaqs. Maka penetapan adanya penambahan itu konsekuensinya adalah pengurangan. Konsekuensinya itu. Kalau bisa bertambah berarti sebelum bertambah apa kondisinya? Kurang. Iya kan? Nah, sehingga dalil tentang penambahan iman juga bisa dijadikan dalil untuk dalil berkurangnya apa? Iman. Maaf ya? Anggap nggak ada dalil terang-terangan yang menerangkan tentang yang nggak ada menerangkan tentang kurangnya apa ini? Iman. Nah, panakul maka kita katakan ini rumusnya. Kullu nafsin yadullu ala ziyadatil iman. Ayo, matikan abang itu. Udah mati. Setiap dalil yang menunjukkan atas penambahan iman, fa innahu mutadamminun lidalalati ala naqsi. Maka dia mengandung pendalilan untuk kurangnya apa? Iman. Itu rumus. Setiap dalil, setiap nas yang menunjukkan atas penambahan iman, maka dia mengandung pendalilan untuk kurangnya apa? Iman. Selesai.
Sehingga semua dalil tentang imannya bertambah iman itu juga dalil untuk berkurangnya apa? Iman. Kenapa? Karena sebelum dia bertambah dia dalam posisi apa ini? Kurang. Selesai? Nah. Wallahu taala alam bisawab. Ini pembahasan berikutnya dari pembahasan iman. Kemarin pembahasan yang pertama tentang apa ini? Definisinya. Kenapa penting definisinya? Karena ada ahlul bidah yang mendefinisikan iman dengan definisi yang apa ini? Salah. Mereka menganggap iman hanya apa ini? Hanya keyakinan dalam hati. Ada yang meyakini iman itu dalam bentuk amalan juga, tapi berlebihan dalam menetapkannya sehingga kalau nggak beramal atau melakukan kemaksiatan langsung apa ini? Keluar dari iman, imannya langsung habis. Nah, kemudian pembahasan yang berikutnya adalah tentang bertambah dan berkurangnya apa ini? Iman. Keyakinan yang Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya iman itu bisa bertambah dan juga bisa apa ini? Berkurang. Nah, setelah itu akan beliau sebutkan nanti sebab-sebab penambahan apa ini? Iman dan juga sebab berkurangnya apa ini? Iman, supaya bisa kita lakukan yang pertama dan yang kedua bisa kita hindari supaya tidak berkurang imannya. Nah, wallahu taala alam bisawab. Nanti di dalam masalah ini juga ada yang menyelisihi. Ada juga kelompok-kelompok sesat yang menyelisih Ahlussunnah wal Jamaah yang mengatakan iman tidak bertambah dan tidak apa? Berkurang. Seperti siapa? Murji'ah. Kemarin kan sudah. Karena mereka memang alasan kenapa mereka bilang iman tidak bertambah dan kurang, karena bagi mereka iman itu hanya apa? Sehingga itu cabang. Lihat bagaimana mereka tergelincir ya kan. Ketika tergelincir di satu perkara, kemudian menggiring mereka, membuat mereka tergelincir dalam perkara yang lain. Gara-gara salah dalam mendefinisikan, akhirnya salah dalam masalah apa ini? Iman bertambah atau berkurang. Mafhum ya? Nah, Allah taala alam bisawab. Insyaallah kita baca pada pertemuan berikutnya lanjutannya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.